Yo, what's up brother, welcome back again. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Sekarang udah puasa yang berapa ini nih? Udah ke-8 ada ya? Sekarang teh? Puasa 8 kali ya? Gua nggak tahu. Intinya buat kalian yang di rumah, puasanya lancar terus pokoknya sampai selesai akhir Ramadan dan bisa menjalankan aktivitasnya di rumah dengan baik-baik aja. Oke? Jadi di video ini gue mau sedikit cerita. Kemarin tuh teman gue ngerekomendasiin salah satu film, yaitu film Antrum. Teman gue bilang katanya kalau di film Antrum itu film terkutuk lah. Jadi kalau lo nonton film itu lo bisa kena kutukan tersebut, entah itu lo kecelakaan, meninggal, sampai apapun itulah. Pokoknya gue nggak tahu. Intinya teman gue rekomendasiin itu. Akhirnya gue juga penasaran dong, gue pengen nonton. Jadi film Antrum itu nyeritain kakak beradik yang si adiknya ini punya anjing peliharaan. Si anjingnya terus si anjingnya itu meninggal. Nah, si adiknya ini dia itu kayak yang mimpi buruk terus, nightmare inside pokoknya. Di dalam mimpi itu si anjingnya itu ada di neraka. Si anak ini selalu mimpi yang nggak wajar aja lah mungkinnya gitu. Terus akhirnya sampai kakaknya inisiatif buat ngantar adiknya untuk ke salah satu hutan, membuka gerbang neraka. Terus dia bikin lah dengan metode satanis gitu kan, iblis, setan. Padahal kan neraka juga belum tentu iblis semua isinya kan. Terus pas udah gitu, dia kayak yang bikin ritual-ritual segala macam. Akhirnya pas mereka udah bikin ritual itu, dia bikin kayak bintang gitu kan. Bintang apa? Ya bikin kayak bintang gitu di tengah. Terus di setiap ujungnya itu dikasih setiap agama ada, kalau nggak salah kalau gue lihat kemarin tuh ada Islam, Kristen, terus kayak Buddha, Hindu kayak gitu kalau nggak salah ya kemarin tuh agamanya itu, dan pokoknya ada 5 aja, gue lupa kemarin. Di film itu juga akhirnya dia ngegali buat apa namanya buat ngambil si anjing ini dari neraka itu, walaupun kata kakaknya mereka nggak bisa ambil si anjing itu secara utuh, tapi si adiknya bilang kayak yang ya udah gue tahu kalau yang bisa diambil tuh raganya, yang penting kita bisa save anjing itu untuk tidak di neraka gitu kan. Akhirnya mereka ritual segala macem. Akhir cerita kayak yang kakaknya bilang kalau itu cuman bohongan gitu kan, bualan dia aja supaya si adiknya nggak mimpi buruk terus. Tapi si adiknya ini kayak yang bilang kalau dia tuh nyata gitu ngelihat iblis-iblis itu, karena sebelum kejadian itu pun si anak ini tuh si Nathan kalau nggak salah namanya, si Nathan ini kayak yang udah ketemu sama iblis, terus kayak yang udah nunjukin bahwa, dan udah tahu juga kalau kakaknya mau ngebohongin dia dengan cara pakai kalung si anjingnya itu di ceritanya. Terus diceritain juga kalau di situ tuh kayak ada orang bapak-bapak gitu kayak mau bunuh diri, diliatin sama si Nathan sama kakaknya ini, terus kayak yang nggak jadi bunuh dirinya. Setelah beberapa menit kayak yang si Nathan sama kakaknya ini kayak nemu desa gitu, terus di desanya itu ada kayak hunter anjing. Sekarang orang ini pun juga ini manusia gitu loh, nyari manusia, kayaknya nggak tahu dimakan atau apa. Dari segi persisi gua ya, si hutannya itu diambil dari Suicide yang ada di Jepang kalau nggak salah. Suicide ini namanya tuh. Suicide nih. Ya pokoknya itulah kayak hutan yang di Jepang itu yang buat bunuh diri. Terus kayak yang kalau di hutan itu tuh ada hunter yang gitu kan, kayak yang kata waktu dulu tuh ada korigor ke sana. Terus kalau lu lama-lama di sana, kalau di sana tuh ada hunter. Nah, film tersebut juga gitu loh. Itu adalah tempat hutan bunuh diri. Terus akhirnya ada beberapa orang yang bunuh diri juga di situ, dan ada juga mayat di situ. Kenapa gue yakin kalau itu diambilnya kayak hutan suicide? Karena si yang mau bunuh diri yang laki-laki itu tuh, yang bapak-bapak itu adalah kayak orang Jepang gitu loh, orang Jepang. Jadi gue mikirnya kalau itu ya hutan yang dipakai buat bunuh diri kayak di Jepang gitu. Terus ada 2 orang pemuda ini yang hunter ini kayaknya ya sama yang hutan suicide itu. Kalau mereka di sana juga ada hunter kayak gitu kan. Inti ceritanya kayak yang akhirnya si adiknya berkata kalau dia memang nyata ngelihat iblis itu, sampai dia bisa ngerasain kalau ada Cyberus, anjing penjaga neraka gitu. Saya si kakaknya kayak yang udah gila gitu, stres pokoknya. Nggak tahu tuh akhirnya kayak ngegantung itu sih. Tapi kalau menurut gua filmnya nggak begitu seseru apa yang gua pikirin ya.
Gak ada hantu sih, iblis begininya lebih banyaknya ke iblis. Terus kalau dipikir-pikir dari masalah film horor, mungkin horornya ya membahas tentang iblis itu ya, satanis segala macam. Tapi kalau buat jump scare atau itu kurang sih kalau menurut gua. Terus gua ngeliat juga tag-tagan dari TikTok, Instagram semua kayak yang mereka bilang kalau abis nonton film itu kayak ngerasa mual, pusing segala macem, terus sampai kayak yang ada sakit, terus ketindihan tiap hari. Gua nggak tahu kalau memang mereka itu benar atau enggak. Tapi menurut pengalaman gue pribadi, gue ngerasa pusing ketika ada di bagian scene awal-awal film tuh. Awal-awal film itu kayak video-video apa ya? Video-video yang menandakan satanis banget lah. Video-video deep web kayak gitu lah, sejenis kayak video gitu. Jadi gue ngerasain pusing itu di awal-awal itu doang sih. Kalau mual banget enggak sih, cuman kayak pusing sebelah aja. Tapi gue juga nggak tahu atau itu mungkin karena gue yang gak enak badan atau apa gitu kan. Contoh-contoh videonya tuh kayak gini. Terus ini pokoknya masih banyak lagi. Nah, di antara video ini semua, jadi itu adalah yang bikin gue pusing gitu. Gak tau kenapa sih ya, walaupun mungkin guanya yang lagi kurang fit. Tapi kalau masalah kutukan, gue nggak tahu juga ya. Kan ada yang bilang katanya kalau nonton gini juga bisa kena kutukan sampai lu mati apa segala macem. Kenapa gue yakin ini? Karena gue ngerasa kalau sekarang itu bulan Ramadan, men. Gak ada lah iblis-iblis setan gitu. Jadi gue ngerasa enjoy aja gitu kan. Nonton film itu, film Antrum itu, gue sampai kayak yang ya udah sih sampai akhir film. Terakhir yang paling serem, paling di film itu yang adegan ini. Nah ini ketika gue fokus nonton film tersebut, terus ada kan si gambar ini nih, si setan ini, kepala setan iblis ini, gue juga ngerasa kayak yang apa ini, kayak pusing gitu. Serem ada sih, serem, cuman nggak begitu inilah gue nggak peduli gitu kan, karena mau bener atau enggak juga ya udah sih gitu loh, urusan iblis ya kali gitu. Gue abis nonton ini gue mati cuman gara-gara nonton itu di bulan Ramadan lagi, gak make sense banget sih. Gue nggak tahu juga kalau misalkan abis Lebaran tiba-tiba menghantui gitu kan iblis-iblisnya. Ya gue harap sih enggak sih ya, tapi ya mau gimana lagi sih, gue antara percaya atau enggak kalau masalah kutukan tersebut. Tapi kalau dibilang filmnya seru, kalau menurut gue kurang sih, kurang seru. Seperti yang gue bilang tadi, gue bilang gak seru karena alur ceritanya cuma gitu doang. Si kakaknya ini mau nunjukin ke adiknya bisa ngambil jiwa si anjingnya yang udah mati buat diambil dari neraka, istilahnya di save dari neraka ke tempat yang lebih baik lah. Terserah lu sih mau nonton atau enggak, tapi kalau menurut pribadi gue nggak begitu suka sama alur ceritanya mungkin ya. Cuman kalau dari segi satanis, yang suka satanis ya terserah lu semua gitu kan. Gue nggak begitu suka juga sama satanis. Kayak gambar-gambar tadi itu yang gue tunjukin, itu yang mungkin ngebikin lu mual, pusing, ngerasain apa segala macem. Kalau buat abis nonton ini ngerasa mual, enggak sih. Gue nyeritain ini setelah gue 1 hari nonton film tersebut, karena gue mikirnya kayak yang gue coba sehari dulu deh, gimana nih rasanya. Soalnya nggak mungkin juga kan kalau habis nonton langsung ada efeknya gitu kan. Terus ada yang bilang katanya ada yang ngeliatin lu ketika lu nonton itu. Nggak ada sih, nggak ada yang ngeliatin. Siapa yang ngeliatin? Ada emak gue kali yang ngeliatin. Nggak ada lah ngeliatin gitu. Mungkin itu halusinasi mereka aja yang nontonnya terlalu berlebihan, menganggap itu kayak yang satanis banget. Kalau gue pribadi, gue peduli bangsat lah gitu. Gitu kan. Kalaupun iya juga ya udah gitu kan. Jangan ke gue lah. Kalau buat ke gue ya gue juga nggak siap lah. Ada kabar juga katanya kayak meninggal gitu kan. Terus ada pokoknya ada kasus-kasusnya memang di sebelum di sebelum film itu dimulai, ada kayak scene-scene dimana nunjukin kalau dulu tuh satu bioskop yang mati gara-gara nonton film Antrum itu. Cuman gue sendiri ya nggak begitu percaya juga sih, nggak tahu, mungkin karena gue yang nggak peduli juga gitu kan. Kalaupun memang ya kenapa sekarang bisa sampai ada lagi gitu kan. Di itunya kan bilang kayak yang si film ini tuh udah hilang sama beberapa tahun, terus sampai ada lagi kopiannya, terus mereka share lagi sebagai film dokumentasi. Jadi ya udah gitu loh.
Ini cuman sekedar, mungkin film ini cuman nunjukin sekedar supaya lu tahu kalau film ini tuh pernah ada dan pernah menewaskan orang-orang yang habis nonton film ini, yang dibilang mungkin kutukan itu gitu loh. Menurut gua ya, walaupun gua nggak tahu gitu kan yang sebenarnya gimana. Ya mungkin segitu aja sih video gua kali ini. Gua cuman pengen sharing aja apa yang gua rasain setelah gua nonton film Antrum. Jangan sampai lu kemakan omongan dari orang-orang yang bilang katanya gue sampai sakit, sampai apa, kena kutukan segala macam, diliatin setan apa segala macam. Bullshit man, itu bohong semua kayaknya. Soalnya gue ngerasain nggak sampai segitunya banget sih. Gue nonton fokus loh, padahal gue fokus gak sambil ngapa-ngapain gitu. Gue benar-benar fokus sama film itu gitu loh. Jadi ya udah, cuman sekedar nonton. Gue juga nonton cuman pengen buktiin aja apa bener kata mereka, apa benar kata mereka tentang semua yang mereka bilang gitu, tentang semua yang mereka bilang. Jadi kalaupun nanti ada apa-apa ya lu tahu kan kenapa. Oke, mungkin segitu aja video gua hari ini. Buat kalian yang berpuasa, lanjutin terus puasanya. Yang udah bolong nanti ditambal lagi mungkin ya bolongnya. Sebentar lagi juga mau lebaran, minal aidin wal faizin, masih jauh. Masih jauh ya. Oke, pokoknya intinya buat kalian semoga semangat terus puasanya. Gue juga berusaha untuk terus semangat menjalani hidup tanpa satanis. Ya mungkin segitu aja video dari gue. Bye-bye Santi Gaji. Bye-bye Adi. No bye-bye. Stay real please. Bye.